PT Alam Tri Minerals Indonesia membukukan laba bersih sebesar 271 juta dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2025. Emiten pertambangan PT Alam Tri Mineral Indonesia Tbk atau ADMR mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 38% di sepanjang tahun 2025. Meski demikian, perseroan masih menunjukkan pertumbuhan pada sisi ekuitas dan aset di tengah peningkatan beban operasional yang cukup signifikan. PT Alam Tri Minerals Indonesia membukukan laba bersih sebesar 271 juta dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2025 atau menyusut dari capaian tahun sebelumnya yang menembus 436 juta dolar. Penurunan ini sejalan dengan pendapatan usaha perseroan yang terkoreksi 15,65% menjadi 972 juta dolar. Kondisi ini juga dipicu oleh membengkaknya beban pokok pendapatan menjadi 577 juta dolar serta kenaikan beban usaha di akhir tahun. Meski secara tahunan menurun, laba bersih ADMR pada kuartal keempat 2025 terpantau naik 5% secara kuartalan. Pertumbuhan tipis ini terjadi di tengah adanya beban satu kali atau one-off senilai 31,4 juta dolar. Beban tersebut berasal dari pembentukan cadangan kerugian kredit ekspektasian atas pinjaman kepada pihak ketiga, yakni PT Persada Sentral Mineral yang seluruhnya dibukukan pada akhir tahun buku 2025. Di sisi neraca, ADMR mencatatkan penguatan posisi keuangan dengan total ekuitas yang meningkat menjadi 1,71 miliar dolar Amerika Serikat. Total aset perseroan juga terpantau naik menjadi 2,89 miliar dolar meskipun jumlah liabilitas atau kewajiban perusahaan turut melonjak ke angka 1,17 miliar dolar. Capaian ini mencerminkan upaya perseroan dalam menjaga struktur permodalan di tengah dinamika harga komoditas tambang global. Berbagai sumber, IDX Channel. Ke informasi emiten pemirsa, di mana emiten perkebunan sawit PT Eagle High Plantation Tbk atau BWPT menargetkan pertumbuhan kinerja usaha 2 digit. Target ini diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas kebun dan efisiensi operasional perusahaan. PT Eagle High Plantation Tbk menargetkan pertumbuhan kinerja usaha secara 2 digit dalam 1 tahun ke depan. Target tersebut melanjutkan tren peningkatan kinerja yang telah dicapai perseroan pada periode sebelumnya. Manajemen BWPT optimis laba bersih perusahaan dapat tumbuh 2 digit dibandingkan tahun sebelumnya, dengan dukungan peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional. Perusahaan terus meningkatkan produktivitas perkebunan melalui praktik agronomi yang lebih baik, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perbaikan proses operasional. Selain meningkatkan produksi, BWPT juga menjalankan strategi efisiensi biaya dan optimalisasi operasi untuk menjaga profitabilitas perusahaan. BWPT merupakan perusahaan perkebunan yang berfokus pada produksi minyak sawit mentah atau CPO dan inti sawit. Dengan operasi perkebunan di berbagai wilayah Indonesia, industri kelapa sawit masih memiliki prospek positif seiring permintaan global terhadap produk turunan sawit yang digunakan dalam industri pangan, energi, dan produk konsumsi. Dengan strategi peningkatan produktivitas dan efisiensi, BWPT optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan kinerja usaha secara berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten makanan dan minuman PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUT memaju penjualan pada awal 2026. Momentum Ramadan dan Lebaran dinilai menjadi salah satu pendorong utama kinerja penjualan perusahaan pada semester pertama tahun ini. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk optimis penjualan pada kuartal pertama 2026 akan tumbuh positif. Momentum Ramadan dan Lebaran dinilai menjadi kontributor utama terhadap peningkatan penjualan pada awal tahun. Manajemen Garuda Food memproyeksikan penjualan pada kuartal pertama 2026 dapat tumbuh lebih dari 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring meningkatnya permintaan produk makanan selama musim perayaan. Periode Ramadan dan Lebaran biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat, terutama untuk produk makanan ringan dan minuman yang menjadi salah satu segmen utama bisnis Garuda Food. Untuk menangkap momentum permintaan tersebut, perusahaan memastikan ketersediaan stok produk serta menjaga efisiensi operasional dan pengelolaan biaya. Garuda Food juga terus memperkuat jaringan distribusi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk melalui saluran distribusi modern dan pasar tradisional di berbagai wilayah. Sektor makanan dan minuman dinilai masih memiliki permintaan yang relatif stabil, terutama selama periode musim perayaan yang biasanya meningkatkan konsumsi rumah tangga.
Dengan momentum Ramadan dan Lebaran, serta persiapan operasional yang lebih matang, Garuda Food optimis dapat mencatatkan pertumbuhan penjualan positif pada kuartal pertama 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten pelayaran PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau LP menargetkan pertumbuhan pendapatan hingga 30% di tahun 2026. Perusahaan membidik pendapatan di kisaran 1,1 triliun hingga 1,3 triliun rupiah di tahun ini. PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan hingga 30% pada 2026. Perseroan membidik pendapatan sekitar 1,1 triliun hingga 1,3 triliun rupiah tahun ini. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian pendapatan pada 2025 yang berada di kisaran 1 triliun hingga 1,01 triliun rupiah. Pertumbuhan ini diharapkan datang dari peningkatan aktivitas bisnis pelayaran penunjang migas. LP merupakan perusahaan pelayaran yang berfokus pada penyediaan kapal penunjang kegiatan industri minyak dan gas, termasuk layanan offshore, support vessel, dan jasa logistik maritim. Prospek bisnis perusahaan dinilai masih terbuka seiring aktivitas industri migas yang tetap berjalan. Permintaan terhadap kapal penunjang operasi lepas pantai masih menjadi penopang utama kinerja perseroan. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perusahaan terus memperkuat armada dan menjalankan berbagai proyek pelayaran serta logistik energi di dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan aktivitas eksplorasi dan produk energi diperkirakan akan meningkat permintaan jasa pelayaran penunjang migas. Kondisi ini menjadi peluang bagi perusahaan pelayaran nasional untuk meningkatkan kinerja bisnis. Dengan target pertumbuhan pendapatan hingga 30%, LP optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan bisnis di tengah dinamika industri pelayaran dan energi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum bisa menanggapi lebih jauh terkait langkah pemerintah yang telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Pasalnya, dirinya belum mendapatkan penjelasan lebih jauh dari pemerintah terkait kesepakatan tersebut. Menurut Puan, DPR harus melihat terlebih dahulu apa saja terkait dengan hal-hal yang sudah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Kendati demikian, Puan meyakini kesepakatan yang telah dicapai merupakan buah hasil perundingan terbaik antara kedua negara dalam melakukan perjanjian dagang. Kita harus melihat dahulu apa saja terkait dengan hal-hal yang sudah disepakati antara pemerintah dengan pemerintah Amerika, dan penjelasan tersebut tentu saja harus dibuka secara detail, dan tentu saja apakah itu resiprokal atau tidak saya tidak tahu karena kita juga belum dapat penjelasannya secara detail dari kementerian terkait. Namun yang saya bisa pahami sudah dilakukan perundingan yang terbaik antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Amerika, dan tentu saja kami berharap tarif terbaik dan